Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Novalina Manulang. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini, saya akan menampilkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana metode yang saya gunakan adalah problem-based learning, dan pendekatan yang saya gunakan adalah teaching at the right level. Selamat menyaksikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada Ibu Rini Pratiwi selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu mata kuliah ini, bahwa dalam video ini tidak full pada video pembelajaran dikarenakan keterbatasan waktu dan juga kekurangan manpower. Pada tahap pendahuluan pembelajaran, saya memulai dengan mengucapkan salam serta mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian saya lanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa. Setelah mengecek kehadiran siswa, saya juga mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, di mana teknik stop ini untuk memastikan sosial emosional siswa itu berada dalam keadaan baik dan siap menerima pembelajaran. Pada tahap apersepsi, saya menyajikan sebuah video. Video ini adalah video banjir di Kota Gresik. Nah, setelah selesai penayangan video ini, saya memberikan satu pertanyaan pemantik, yaitu menurut peserta didik, mengapa ini bisa terjadi di lokasi yang jarang terjadi banjir. Nah, pertanyaan pemantik ini akan membawa siswa masuk ke dalam pembahasan yang akan saya sajikan. Selanjutnya adalah siswa melakukan pretest di awal pembelajaran, di mana pada pretest ini siswa cukup untuk men-scan kode QR yang sudah saya tayangkan dan mereka akan mengerjakan melalui Google Form. Dari hasil pretest ini, saya membagi siswa menjadi 3 level. Hasil dari pretest yang sudah saya lakukan di awal pembelajaran menjadi acuan saya untuk membagi 3 kelompok belajar anak. Kelompok yang pertama dari rentan nilai 8,5 sampai 100 saya namakan kelompok belajar high. Kemudian kelompok yang kedua dari rentan nilai 7 sampai 8,4 saya namakan dengan kelompok belajar medium. Dan yang terakhir, kelompok belajar yang mendapat nilai 6,69 ke bawah saya namakan dengan kelompok belajar low. Karena pembelajaran yang saya sajikan adalah problem-based learning, jadi saya mengangkat 3 masalah untuk dibahas bersama-sama. Dari level yang paling bawah, membahas tentang sungai yang penuh dengan limbah busa di Surabaya. Kemudian naik ke level yang medium, itu membahas tentang longsor yang terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian level yang paling tinggi, itu membahas masalah protes PLTU batubara. Nah, semua kelompok akan membahas masalah ini, memberikan solusi atas permasalahan ini, dan mereka berpikir secara kreatif apakah solusi yang mereka sajikan itu adalah solusi terbaik. Kamu kelompoknya siapa? Ini. Sini.
Pada tahap ini, semua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, baik dari level low, medium, ataupun level high. Pada kelompok pertama yaitu Haleserius Sudatus, yaitu level high, mempresentasikan masalah protes PLTU batubara yang sedang viral di media sosial. Nah, kelompok ini memberikan solusi yaitu dengan pemanfaatan kincir angin untuk menghasilkan energi. Pada kelompok ini juga terbuka sesi tanya jawab ataupun sanggahan dengan para peserta lainnya. Pada kelompok belajar level medium atau saya sebut dengan kelompok Manika Karakauki, kelompok ini membahas tentang longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, dari kelompok ini memberikan solusi untuk penanaman hutan kembali dan juga melarang pembangunan di daerah-daerah yang rawan longsor, dan juga mengajak serta kepedulian para masyarakat dan juga kerjasama dengan pemerintah untuk bekerja sama dalam menangani longsor tersebut, termasuk tidak menebang hutan secara sembarangan. Kelompok yang terakhir presentasi adalah kelompok Legikinesis, yaitu kelompok dengan level low. Pada kelompok ini khusus membahas tentang masalah sungai yang tercemar di Surabaya yang penuh dengan busa sabun, di mana solusi dari kelompok ini adalah dengan pembangunan IPAL di sekitar sungai yang tercemar. Setelah selesai melakukan presentasi dari ketiga masing-masing level kelompok belajar, maka saya menyimpulkan hasil dari diskusi tersebut dan meluruskan miskonsepsi yang terjadi selama proses presentasi dan tanya jawab terjadi. Nah, setelah itu saya memberikan sebuah konsep pembelajaran tentang perubahan lingkungan atau mengulang kembali tentang materi perubahan lingkungan secara singkat sebagai pemberian penguatan atas materi yang sedang saya sajikan. Di akhir pembelajaran, saya memberikan post-test untuk melihat sejauh mana peserta didik memahami materi tersebut. Setelah selesai menyimpulkan hasil dari presentasi dari setiap kelompok belajar, maka saya juga tadi memberikan penguatan atas materi dan memberikan post-test. Saya mengakhirinya dengan memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok penyaji dan juga peserta didik yang turut aktif dalam bertanya ataupun menyanggah dalam forum diskusi tersebut. Pembelajaran saya akhiri dengan berdoa dan saya menutup dengan salam penutup. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sajikan. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.